Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Dinianti, Muhammad Farhan, Rina, dan Fitriana. Di sini kami akan menjelaskan analisis matriks BCG pada perusahaan Indofood. Sedikit penjelasan BCG, Boston Consulting Group. Matriks BCG dikembangkan oleh Henderson dan grup BCG sekitar tahun 1970-an. BCG adalah model perencanaan portofolio yang dirancang untuk membantu organisasi dalam perencanaan strategi jangka panjang. Ini membantu bisnis untuk memutuskan di mana berinvestasi dan menghentikan produk atau layanan mereka. Ini membagi pasar berdasarkan tingkat pertumbuhan relatif dan pangsa pasar dan menghasilkan 4 komponen kuadran yang kita kenal, yaitu sebagai cash, cow, question, marks, and dogs. Nah, tahukah kalian sejarah singkat PT Indofood yang kita kenal sekarang? Perusahaan ini didirikan oleh Sudono Salim dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari pada tahun 1994 berubah menjadi nama PT Indofood Sukses Makmur. PT Indofood Sukses Makmur merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang bermarkas di Jakarta. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. PT Indofood Sukses Makmur membagi perusahaannya ke dalam 5 divisi, yaitu yang pertama produk noodles, yang kedua dairy, produk susu, yang ketiga produk snack foods, yang keempat food seasoning atau bumbu instan, yang kelima produk nutrition and special food, dan yang keenam ada tambahan, yaitu pada produk beverage atau minuman. Terdapat beberapa produk Indofood yang hype di dunia. Yang pertama, Indomie, terkenal dengan mie gorengnya. Yang kedua, Indomil, terkenal dengan berbagai macam varian susunya. Yang ketiga, sambal Indofood, yang dikenal memiliki variasi rasa sambal yang paling lengkap sehingga dapat memenuhi selera konsumen yang berbeda-beda. Penerapan matriks BCG pada PT Indofood. Yang pertama, question, ditambahkan dengan simbol tanda tanya. Pada analisis ini, PT Indofood Sukses Makmur tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah, dan di Indonesia untuk produk mie instan, yaitu Indomie yang dikeluarkan PT Indofood Sukses Makmur, merupakan market leader mie instan di Indonesia karena memiliki brand yang kuat di benak konsumen dan merupakan perusahaan mie instan pertama di Indonesia. Pada PT Indofood Sukses Makmur yang berada pada posisi ini adalah Indo Es Krim dan Supermie. Yang kedua, Star, dilambangkan dengan simbol bintang. Pada analisis ini, PT Indofood Sukses Makmur memiliki hubungan jangka panjang, dilihat dari peluang yang baik dalam hal pertumbuhan dan laba, di mana mempunyai pangsa pasar yang tinggi, di mana produk yang dikeluarkan PT Indofood Sukses Makmur digemari oleh semua kalangan, sehingga bagi perusahaan memerlukan investasi. Pada PT Indofood Sukses Makmur yang berada pada posisi ini adalah kecap Indofood dan bumbu kaldu Indofood. Yang ketiga, cash cow, dilambangkan dengan simbol sapi. Pada analisis ini, PT Indofood Sukses Makmur memiliki pangsa pasar yang relatif tinggi, tetapi bersaing dalam pertumbuhan pasar industri yang lambat, sehingga PT Indofood Sukses Makmur menghasilkan pendapatan yang dapat diperas seperti susu sapi. Hal ini dapat dilihat dari PT Indofood Sukses Makmur yang memiliki anak perusahaan dan memproduksi berbagai macam produk makanan. Pada PT Indofood Sukses Makmur yang berada pada posisi ini adalah Indomie goreng dan Indomil. Yang keempat,
Marks and Dogs, dilambangkan dengan hewan anjing. Pada analisis ini, PT Indofood Sukses Makmur tidak menunjukkan pangsa pasar yang relatif rendah. Namun dilihat saat ini, PT Indofood Sukses Makmur bersaing pada industri yang relatif pertumbuhannya rendah, yaitu mie sedap yang dikeluarkan oleh PT Wings Food. Pada PT Indofood Sukses Makmur, yang berada pada posisi ini adalah Indomie, mie noodle, dan Indomie laksa. Kesimpulan yang kami dapat dari analisis penerapan matriks BCG pada perusahaan Indofood yaitu yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur merupakan perusahaan pertama di Indonesia yang memproduksi mie instan yang brand produknya mendunia serta membuat Indomie menjadi market leader makanan instan. Yang kedua, dari aspek produk life cycle, Indomie saat ini berada pada posisi mature, sudah stabil dan memiliki brand equity yang sangat kuat sehingga dapat bertahan sebagai top of mind merek mie instan. Yang ketiga, dari analisis BCG pada PT Indofood Sukses Makmur berada pada posisi kuadran 3, yaitu cash cow, di mana memiliki pangsa pasar yang tinggi dan peluang pertumbuhan laba dalam jangka panjang, memiliki investor-investor yang berinvestasi pada perusahaan dan juga memiliki anak perusahaan karena mengeluarkan berbagai macam produk. Menurut kami, kelompok 4, saran untuk PT Indofood yaitu yang pertama, PT Indofood Sukses Makmur, khususnya produk Indomie harus dapat mempertahankan ciri khas produknya. Yang kedua, PT Indofood Sukses Makmur harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mengenali kebutuhan dan keinginan konsumen yang heterogen, mengingat keinginan konsumen yang berubah-ubah sehingga dapat mengetahui dengan jenis kebutuhan dan keinginan dari konsumen. Yang ketiga, PT Indofood Sukses Makmur dapat melakukan pemanfaatan dan pengalokasian modal dengan tepat yang digunakan untuk pengembangan teknologi seoptimal mungkin. Dan yang keempat, PT Indofood Sukses Makmur dapat lebih bijak dalam pemilihan bahan baku dan bahan pembantu agar tetap menjaga kualitas produk, sehingga tidak banyak mengandung bahan kimia yang dapat merugikan para penikmat produk Indofood. Sekian penjelasan analisis matriks BCG